Selamat pagi, apa kabar Mbak Aulia? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah, Pak, Ya, baik. baru sendirian yang join ya? Iya, Pak. Kayaknya yang lain nanti ini bentar lagi. Oh, ya, ya, ya. Ya udah kita tunggu dulu beberapa menit ya. Iya, Pak. Oh ya, Mbak Aulia, suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, sip. Terima kasih. Atau ingetin teman-teman, ajakin bergabung segera. Terima kasih. Iya, Pak.
Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, alhamdulillah sudah hadir empat orang ya. Ini kebetulan empat-empatnya bidadari semua ini. Yang jagoannya belum bergabung. Atau ada Mas Muhammad Fahmi ya? Iya, Pak. Satu doang ya yang cowoknya. Oke, sementara saya absen dulu aja deh sambil menunggu. Sebentar sambil menunggu bergabung semua. Di layar teman-teman sudah terlihat ya, saya tampilkan absensi. Saya panggil namanya, mohon menjawab sambil buka kamera ya. Saya pengen melihat teman-teman semua. Ini tadi Mbak Aulia Puspa Nabila udah. Kemudian Firly Adinda Putri Azahra. Halo Mbak Firly, ada nggak? Belum ya? Hadir, Pak. Yang mana? Boleh dibuka sebentar kameranya. Nanti boleh ditutup lagi kalau misalkan. Iya, Pak. Hadir, Pak. Bisa dibuka sebentar Mbak Firly, kamera saya belum terlihat tadi. Maaf Pak, kayaknya jaringan Mbak Firly Oh gitu. soalnya di kampus semua, jadi kayak pakai semua wifi-nya Pak. Ya baik. Intan Ratnasari, oh ada. Apa kabar Mbak Intan? Sehat selalu ya. Baik Pak, Kamalia Alhamdulillah. Mardiah, Mbak Kamalia Mardiah. Hadir, Pak. Yang mana? Maaf. Oh baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Muhammad Fahmi belum ya? Belum hadir ya? Atau sudah? Sebentar, saya cek di... Oh belum ada. Berikutnya Mbak Novita Sari. Mbak Novita Sari udah hadir? Belum juga. Terakhir Mbak Wulandari. Novita Sari di manajemen, Pak. Kenapa? Mbak Wulandari kenapa? Novita Sari kenapa? Novita Sari di manajemen, Pak. Oh gitu. Lagi Zoom kuliah juga atau bagaimana? Dia di e-bisnis, Pak. Peminat katanya. Oh, bukan di sini. Oh, ini mungkin salah Bukan, ini kali ya. Pak. Ya udah. Satu lagi Mbak Wulandari udah ada belum? Hadir, Pak. Yang mana? Itu gambar kucing, boleh dibuka kameranya sebentar? Baik. Terima kasih. Oke. Ya udah, kita mulai saja. Ini saya save dulu, nanti kalau udah ada yang hadir lagi bisa kita absensi lagi di akhir perkuliahan. Bapak Sebentar. Siapa yang barusan hadir? Firly, Pak. Sebentar. Firly Adinda ya? Ya. Iya, Pak. Oke, sebentar. Ini semester 5 ya, kalau tidak salah ya. Oke, kita mulai saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:12 menit. Apakah sudah tampil di slide teman-teman? Ini saya memperkenalkan diri dulu.
Suara saya jelas ya, dan gambar di slide sudah terlihat ya di layar monitor teman-teman. Iya, Pak, sudah. Halo? Ada yang bisa memberikan Sudah, konfirmasi? Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya. Jadi nama saya Haryadi, atau teman-teman biasa bisa memanggil saya Pak Riyad. Kebetulan saya lebih tua ya. Nah, untuk email saya ini riyad@itts.ac.id, ini nomor WA saya. Mohon dicatat, nanti mohon salah satu bisa membuatkan grup WA untuk komunikasi kita, baik itu nanti terkait dengan materi perkuliahan. Selain nanti saya juga upload di e-learning, atau mungkin terkait komunikasi untuk tugas, atau mungkin kuis, atau menjelang UTS dan UAS. Seperti itu. Kebetulan saya untuk bidang penelitiannya di bidang cyber security, namun saya ini dikasih tugas untuk menyampaikan materi terkait dengan audit sistem informasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Iya. Baik, jadi pada pertemuan pertama kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah audit sistem informasi, di mana mohon diperhatikan teman-teman semua, di sini presensi mempunyai proporsi atau bobot sekitar 10% dari aspek penilaian. Dan ini saya tekankan ke teman-teman semua, sebisa mungkin teman-teman hadir ya, usahakan hadir. Bila tidak ada keperluan yang sangat penting, sangat mendesak, usahakan tetap hadir. Apalagi saat ini kan masih sebagian online ya. Ya ada nanti offline mungkin 2 atau 3 kali. Kebetulan teman-teman ini kelas reguler yang mungkin kesibukannya hanya kuliah ya. Atau mungkin ada yang sambil kerja juga. Atau hanya kuliah. Biasanya kalau yang sambil bekerja ngambilnya di kelas karyawan ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian untuk presensi ini saya ulangi lagi, teman-teman usahakan untuk bisa selalu hadir seperti itu. Karena ini juga mempengaruhi aspek penilaian, hasil akhir dari penilaian nantinya. Kemudian ada ujian tengah semester, ini proporsinya lumayan besar juga 30%. Kemudian ada ujian akhir semester juga 30%, dan tugas 30%. Sekali lagi saya menekankan, perhatikan tugas. Beberapa waktu sebelumnya banyak, terutama yang kelas karyawan, teman-teman itu agak mengabaikan tugas. Jadi di sini saya ingatkan berkali-kali ke teman-teman, tugas maksudnya sesibuk apapun teman-teman, tugas yang diberikan oleh pengajar atau dosen harus selalu dikerjakan dan disubmit, dikirimkan. Jadi ketika dosen memberikan batas waktu, deadline, usahakan dikirimkan sebelum deadline. Apapun hasilnya, maksudnya misalnya belum selesai, teman-teman harus mengirimkan, karena biasanya kami lebih mengapresiasi mereka yang mengerjakan atau mengirimkan sebelum batas waktu, meskipun hasilnya belum maksimal. Nanti kalau misalkan teman-teman udah selesai, ya syukur-syukur udah selesai sebelum yang saat dikirimkan sebelum batas waktunya ya. Namun ketika nanti ada waktu, bagi yang belum selesai bisa mengerjakan lagi dan dikirim ulang sambil menginformasikan bahwa ini yang sudah selesai, tapi tetap harus kirim yang sebelumnya. Khawatirnya kalau yang dikirim yang udah selesai namun melewati batas, khawatirnya ada beberapa dosen atau pengajar yang mungkin tidak bisa menerima seperti itu. Oke, itu. Jadi saya ulangi lagi, sesibuk apapun teman-teman harus tetap mengerjakan dan mengirimkan tugas yang diberikan oleh pengajar. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk audit sistem informasi ini, saya sedikit membacakan biar teman-teman bisa memahami untuk capaian pembelajarannya. Di sini capaian pembelajaran untuk keterampilan umum nantinya diharapkan bahwa teman-teman itu mampu menunjukkan kinerja mandiri,
mempunyai kualitas atau bermutu dan terukur. Kemudian juga teman-teman mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau rekomendasi. Kemudian berikutnya yang ketiga, teman-teman mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas yang tadi disebutkan dalam bentuk laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi seperti itu. Kemudian juga teman-teman diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Tentunya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian juga teman-teman mampu melakukan analisis dan desain dengan menggunakan kaidah rekayasa software dan hardware serta algoritma dengan mudah dengan cara menggunakan tools dan dapat menunjukkan hasil dan kondisi yang maksimal untuk suatu aplikasi bisnis. Jadi teman-teman nantinya diharapkan mampu menerapkan atau menganalisis dalam suatu aplikasi bisnis. Kemudian di sini yang terakhir untuk keterampilan umum yang harapannya bisa dicapai itu memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga profesional, untuk pengolahan basis data, rekayasa perangkat lunak, kemudian di bidang jaringan komputer, serta memiliki kemampuan menulis laporan penelitian dengan baik, serta mengelola proyek sistem informasi, dan mempresentasikan karyanya tersebut. Kemudian kita lihat untuk keterampilan khususnya, diharapkan teman-teman mampu menginterpretasikan konsep dan teori dasar logika dan struktur diskrit untuk mendukung pemodelan dan penganalisaan masalah dan solusi. Saya lanjutkan membaca untuk capaian pembelajarannya. Yang kedua, diharapkan mampu menggunakan ICT untuk mendukung bisnis proses, kemudian mengidentifikasi dampak sistem informasi terhadap organisasi, terhadap aktivitas bisnis maupun masyarakat dan individu. Kemudian mampu menjelaskan bagaimana pentingnya keterkaitan antara strategi bisnis dan sistem informasi dalam menunjang efisiensi dan efektivitas investasi suatu organisasi. Kemudian saya lanjutkan terkait masih dengan kontrak perkuliahan ini. Di sini ada capaian pembelajaran untuk pengetahuan. Nanti teman-teman diharapkan juga mampu mengaplikasikan keahliannya pada bidang teknologi rekayasa atau engineering technology di bidang keahlian masing-masing dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi rekayasa dalam penyelesaian suatu masalah yang berorientasi pada pendekatan praktis. Kemudian mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan memecahkan permasalahan kebutuhan informasi dari suatu organisasi. Kemudian juga mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data sesuai kaidah penerapan teknologi di sini dalam hal desain praktikal, pembuatan prototipe, dan cara pembuatan, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri maupun kelompok, serta membangun kemampuan technopreneurship pada rumpun sistem informasi. Itu beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan. Kemudian terkait dengan sikap, teman-teman diharapkan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan juga menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nanti ketika teman-teman sudah terjun di lapangan pekerjaan. Kemudian juga mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran, nantinya kegiatan pembelajaran ini kita laksanakan dengan mengedepankan pendekatan student center learning. Jadi pembelajaran yang nantinya kita jalani nanti pembelajaran berpusat pada mahasiswa, active learning ya, artinya teman-teman mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik pengetahuan atau knowledge, kemudian keterampilan atau skill maupun sikap atau attitude. Jadi saya berharap dan mengajak teman-teman untuk ikut aktif berdiskusi. Jadi di tengah-tengah ketika saya menyampaikan materi, silakan teman-teman kalau misalkan ada suatu opini, problem, permasalahan, atau ada yang ingin ditanyakan, silakan interupsi.
Silakan open mic, langsung disampaikan, nanti kita diskusikan bersama. Mungkin ada juga nanti bagian yang saya ajak berdiskusi, saya mengharapkan semua aktif memberikan pendapatnya atau opininya. Maksudnya tidak harus tidak usah malu untuk tidak benar, jadi tetap kita berusaha memberikan pendapat kita atau opini kita, seperti itu. Saya mengharapkan seperti itu, teman-teman. Kemudian ada beberapa pendekatan metode kegiatan, di sini 4 metode utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan, yaitu presentasi oleh pengajar, nanti saya yang menyampaikan materi, kemudian juga bisa jadi ada diskusi kelas berbasis kelompok, kemudian studi kasus lapangan. Nah, ini secara umum ya, belum tentu untuk semua mata kuliah bisa terpenuhi untuk studi kasus lapangan. Kemudian juga penugasan. Kemudian untuk tugas, di sini juga ada 4 tugas utama yang dikerjakan oleh mahasiswa selama perkuliahan 1 semester ke depan. Di antaranya, tapi nanti ini melihat waktu dan bisa jadi 4-4-nya atau mungkin hanya beberapa. Di antaranya membuat makalah kelompok dan mempresentasikan dalam diskusi kelas, kemudian membuat resume bahan kuliah untuk beberapa topik yang bersifat teoritis. Di sini dalam hal tugas individu. Kemudian membuat penjelasan istilah seperti glossary untuk berbagai istilah atau konsep penting yang ditemukan dalam perkuliahan. Kemudian juga melakukan dan membuat laporan studi kasus. Berikutnya, untuk penilaian, di sini ada beberapa metode teknik dan instrumen. Untuk yang metodenya, teknik penilaiannya melalui tes tulis, ada ujian tengah semester dan akhir semester. Ada juga penilaian produk, penilaian makalah, dalam hal ini laporan hasil studi kasus dan glossary. Jadi teman-teman usahakan ketika saya menyampaikan makalah membuat catatan kecil atau mungkin boleh juga langsung diketik. Kalau teman-teman kan bawa laptop ya bisa dibuat dalam suatu format doc. Nanti kalau misalkan suatu waktu saya minta tugas rangkuman atau ringkasan kuliah, teman-teman sudah siap untuk menyampaikan seperti itu. Kemudian juga penilaian kinerja, di sini penilaian presentasi dalam diskusi kelas, partisipasi dalam perkuliahan. Kemudian juga ada penilaian sikap ini perilaku selama mengikuti kuliah, terutama terkait dengan ketaatan terhadap aturan seperti itu. Kemudian selain metode penilaian ada juga instrumen atau tools yang digunakan, ini berupa naskah soal ujian tengah semester maupun akhir semester. Kemudian juga ada skala penilaian atau rubrik untuk menilai makalah, kemudian laporan hasil studi kasus, glossary, dan presentasi dalam diskusi. Baik itu nantinya ada kelompok maupun individu. Kemudian juga pengamatan perilaku selama mengikuti perkuliahan. Tentunya dihadapkan yang aktif ya, bisa jadi ada penilaian tersendiri. Kemudian referensi yang digunakan ini nanti bisa saya share untuk materinya ini. Jadi mohon teman-teman nanti dibuatkan ya grup WA untuk memudahkan kita berkomunikasi. Mas Fahmi sudah gabung ya, selamat datang. Boleh dibuka sebentar ininya, kameranya. Saya sebentar. Saya tadi belum absensi ya. Atau nanti deh di akhir. Sebentar saya. Oh ya, terkait dengan kontrak kuliah yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan teman-teman? Halo? Belum ada, Pak. Baik. Kalau belum ada, saya lanjutkan ke materi perkuliahan. Apakah sudah bisa dilihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, baik.
Jadi pada pagi hari ini kita mencoba untuk belajar bersama, berdiskusi bersama terkait dengan materi atau topik pembahasan yaitu audit sistem informasi. Nah, apa itu yang dimaksud sistem informasi atau apa itu yang dimaksud audit? Kita lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada suatu pertanyaan, mengapa IS atau Information System atau dalam bahasa Indonesia sistem informasi perlu audit atau perlu diaudit. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu sistem informasi itu apa? Atau mengapa perlu diaudit? Saya kasih kesempatan menyampaikan pendapatnya atau opininya sebelum kita mulai. Ada yang tahu? Apapun itu. Jadi, saya lanjutkan ya. Jadi di sini audit TI atau teknologi informasi atau ITIS biasanya seperti itu, information technology atau information system seperti itu. Nah, audit TI ini tentunya sangat dibutuhkan atau diperlukan karena seorang akuntan yang melakukan audit laporan keuangan juga harus memahami dan menguji sistem dan pengendalian internnya atau internalnya, dan dalam rangka memeriksa data akuntansi atau tes substantif tes. Kemudian selain alasan tersebut, audit TI juga makin diperlukan sehubungan dengan risiko yang semakin tinggi di bidang sistem berbasis teknologi informasi. Jadi tujuan dari audit ini berkaitan dengan semakin tingginya risiko di bidang teknologi informasi. Nah, apa aja risikonya? Kita lihat. Risiko yang pertama ini risiko penggunaan teknologi secara tidak layak atau tidak tepat. Jadi beberapa risiko penggunaan teknologi yang tidak diharapkan dengan adanya audit TI atau SI nantinya akan meminimalkan risiko kesalahan dalam penggunaan teknologi seperti itu. Kemudian kesalahan berantai, karena adanya kesalahan berantai atau pengulangan kesalahan secara cepat, konsisten pada sistem berbasis komputer. Nah, jadi dari beberapa kesalahan-kesalahan atau yang tadi pertama disebut adalah tidak layaknya penggunaan teknologi akan menimbulkan kesalahan yang berantai dan berulang. Tentunya hal ini kalau didiamkan, tidak dicarikan solusi, atau malah mungkin ada beberapa perusahaan yang malah tidak menyadari, tentu akan menimbulkan masalah yang semakin besar. Makanya dilakukan audit TI di sini bertujuan untuk menemukan atau artinya pertama menemukan kesalahan, kemudian dicarikan solusinya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, adalah beberapa logika pengolahan yang salah. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan-kesalahan serius di masa mendatang. Jadi ternyata setelah dilakukan audit, beberapa sistem informasi yang sudah running atau sudah berjalan dalam suatu lembaga, instansi, perusahaan, atau entah apapun itu, organisasi yang memanfaatkan sistem informasi, ternyata masih ditemukan banyak logika pengolahan yang belum benar atau disebut salah di sini. Berikutnya, ternyata ada ketidakmampuan dalam menerjemahkan kebutuhan atau sistem yang tidak sesuai. Nah, ada beberapa sistem informasi yang sudah dibangun atau sudah dibuild dengan biaya yang tidak murah, tentunya mahal ya pengembangan sistem informasi, kemudian juga effortnya luar biasa, ternyata kebutuhannya tidak sesuai. Nah, ini tentunya investasi yang menjadi tidak optimal atau tidak tepat sasaran. Hal ini bisa dicegah atau bisa diminimalisir dengan melakukan audit sistem informasi.
Kemudian terkait dengan konsentrasi tanggung jawab, di mana antara lain konsentrasi data pada satu lokasi atau pada orang-orang TI, khususnya database administrator. Jadi audit sistem informasi ini nanti bisa mengarahkan atau memperjelas konsentrasi tanggung jawab dari SDM atau orang-orang yang bekerja di bidang TI. Di sini khususnya database administrator. Sebenarnya nggak cuma database administrator, terkait dengan jaringan, terus bagian pengujian, atau mungkin apa ya namanya, admin juga, nggak cuma admin database-nya seperti itu. Jadi audit IT atau SI ini tentunya sangat dibutuhkan. Masih berlanjut terkait dengan mengapa perlu diaudit. Nah, ternyata dari beberapa dilakukan audit, terdapat kerusakan sistem komunikasi yang dapat berakibat pada proses atau data. Nah, ini sebenarnya bisa dicegah ketika audit sudah dilakukan sejak awal. Jadi misalnya audit paling enggak dilakukan secara berkala dan terus continue untuk mempertahankan sistem dapat berjalan dengan baik, sistem informasi dalam hal ini. Jadinya kerusakan sistem komunikasi bisa diantisipasi terkait dengan proses maupun data atau proses bisnis atau data yang digunakan di database terkait dengan sistem informasi tersebut. Kemudian data input atau informasi bisa saja tidak akurat, kurang mutakhir, atau malah mungkin palsu. Nah, dengan audit ini tentunya untuk menjaga bahwa data atau informasi yang digunakan tetap akurat dan mutakhir. Mutakhir ini update ya, artinya yang terbaru seperti itu. Kemudian juga terkait dengan ketidakmampuan mengendalikan teknologi. Tentunya hal ini sangat dibutuhkan audit, sehingga teman-teman yang informasi atau teknologi informasi nantinya bisa upgrade knowledge, skill di bidang teknologi, sehingga mereka mampu mengendalikan teknologi yang digunakan. Berikutnya masih ada. Nah, di sini disebutkan praktek pengamanan sistem informasi yang tidak efektif, kurang memadai, atau bahkan mungkin tidak direncanakan dengan baik. Nah, dengan adanya audit tentunya akan menghindari atau mencegah kejadian-kejadian atau insiden seperti yang disebutkan barusan. Di antaranya, bagaimana security dari informasi yang tidak efektif, kurang memadai, atau bahkan mungkin tidak direncanakan baik. Nah, ini sangat penting terkait dengan keamanan atau security bagi perusahaan, apalagi perbankan ya, yang isinya data sensitif karena rekening dari nasabah. Teman-teman masih ingat beberapa, mungkin masih viral ya saat ini ya, yaitu terkait dengan hacker Bjorka. Nah, teman-teman masih ingat ya, di mana ternyata beberapa web milik beberapa instansi atau organisasi di negara kita sudah berhasil dibobol yang mengaku sebagai hacker Bjorka. Nah, tentunya kita tidak ingin, jangankan kita ya, semua masyarakat Indonesia juga tidak ingin karena Bjorka ini mengaku atau mengklaim berhasil mendapatkan data NIK, data pelanggan dari suatu operator seluler, bahkan beberapa data pejabat juga sudah bahkan ada yang dipublikasikan seperti itu. Nah, ini tentunya terkait dengan aspek keamanan dari suatu sistem informasi. Bila kita ketahui ada beberapa hacker ini ada yang disebut sebagai hacker putih, ini hacker baik, kemudian ada hacker abu-abu, ini kadang baik, kadang mungkin punya niat nggak baik. Ada juga hacker hitam atau yang disebut sebagai cracker. Nah, kalau terkait dengan keamanan ini, hacker putih ini mereka mempunyai kemampuan mampu membobol suatu web milik
orang lain atau mungkin milik organisasi, perusahaan atau company. Nah, cuman yang hacker putih ini dia mempunyai tujuannya hanya untuk menguji penetrating test atau uji untuk bisa menembus. Ketika si hacker putih ini mampu menembus, dia akan memberitahukan si pemilik web bahwa web Anda tidak aman karena saya berhasil masuk. Nah, artinya mereka akan memberitahukan bahwa webnya tidak aman supaya diperbaiki sistem security-nya seperti itu. Namun ketika hacker abu-abu atau gray area ini ya, yang abu-abu ini, ketika mereka berhasil membobol, kadang-kadang mereka memberitahukan mungkin dalam hal ini web yang sudah berhasil dibobol itu mungkin menurut dia tidak menarik isinya gitu ya, mungkin datanya tidak bernilai ekonomis atau mungkin apa entah. Nah, jadi mereka hanya sekilas saja hanya menunjukkan eksistensinya bahwa gue udah berhasil bobol seperti itu. Namun ketika ada data yang mungkin menarik buat dia dan mempunyai nilai ekonomi, bisa jadi mereka menjadi berniat jahat seperti itu. Kemudian ada yang terakhir ini, crackers atau hacker hitam ini, dia bisa membobol, bisa masuk, namun tujuannya tidak baik karena tujuannya bersifat jahat. Karena untuk mengambil data atau mungkin mengubah, mengakuisisi data dan sebagainya, intinya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Itu tadi sekilas aja. Kemudian adanya penyalahgunaan atau kesalahan pengoperasian atau penggunaan data. Nah, ketika seorang hacker berhasil masuk, ini juga sistem security-nya harus diaudit. Biasanya sih paling lama seharusnya 1 tahun sekali ya untuk audit sistem informasi ini. Nah, ini juga untuk mencegah bagaimana atau menghindari penyalahgunaan atau kesalahan pengoperasian atau penggunaan data. Jadi tentunya sangat penting sekali audit ini untuk dilakukan oleh dalam suatu sistem informasi. Kemudian juga akses sistem yang tidak terkendali. Nah, di sini audit ini juga bisa mencegah atau menghindari akses sistem yang tidak terkendali. Jadi semuanya diharapkan terkendali. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pertanyaan lagi. Mengapa perlu audit information system atau sistem informasi? Nah, ini kita lihat yang pertama dampaknya karena cost of data loss. Artinya apa? Untuk menghindari biaya kehilangan data. Nah, di sini tentunya investasi yang sangat mahal ketika data dari suatu organisasi, suatu company, data tersebut hilang atau dicuri oleh penyusup atau mungkin cracker seperti itu. Nah, kemudian berikutnya atau ada yang punya opini bisa menyampaikan pendapatnya. Kira-kira apa sih mengapa perlu diaudit selain dampaknya ya, selain biaya kehilangan data? Berikutnya yaitu cost of incorrect decision making. Nah, di sini tentunya ada biaya pengambilan keputusan yang tidak benar atau yang kurang tepat, incorrect decision making. Kemudian di sini cost of computer abuse. Jadi di sini adanya biaya penyalahgunaan komputer seperti itu. Berikutnya ada hacking atau peretasan yang tadi saya jelaskan sedikit tentang hacking, kemudian virus, illegal access atau akses tidak legal atau ilegal, kemudian juga penyalahgunaan hak istimewa, abuse of privilege. Berikutnya value of IT system. Di sini nilai dari sistem IT, sistem information technology, kemudian
terkait dengan cost of computer error, biaya dari kesalahan komputer. Tentunya hal ini tidak murah ya, ketika suatu sistem informasi yang tidak diaudit akan menyebabkan ini, yang artinya apa? Biayanya yang harus ditanggung oleh suatu organisasi atau company menjadi lebih mahal. Jadi di sini pentingnya pencegahan dibanding perbaikan, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan privacy data atau data pribadi, juga kontrol terhadap penggunaan komputer, control of computer use. Di sini sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Silahkan ya, langsung saya diinterupsi ya. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, untuk audit atau pemeriksaan, di sini ada beberapa pengertian, maksudnya penjelasan atau definisi dari audit atau pemeriksaan. Dalam arti luas, di sini bermakna sebagai evaluasi terhadap suatu organisasi, terhadap sistem, terhadap proses, atau suatu produk. Di sini audit dilaksanakan oleh pihak yang tentunya berkompeten, bersifat objektif, tentunya tidak subjektif ya. Artinya apapun hasilnya tetap disampaikan ke pihak yang meminta untuk diaudit dan tidak memihak, yang disebut auditor. Nah, auditor ini harus memiliki kompetensi khusus dan tidak memihak. Tentunya hasilnya juga harus transparan dan objektif. Mengapa? Karena tujuan dari audit ini adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, sesuai dengan regulasi dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Jadi audit ini dilakukan untuk memverifikasi bahwa hasilnya itu sudah berjalan sesuai dengan standar. Standar ini standar yang sudah diakui secara internasional, ataupun regulasi. Regulasi ini peraturan yang sudah ditetapkan atau sudah diakui dalam misalnya dalam suatu negara. Nah, selain negara itu mengikuti standar internasional, contohnya standar itu ISO dan berbagai jenisnya ya. Kemudian regulasi ini peraturan yang ditetapkan oleh negara. Bisa jadi kalau misalkan contohnya misalnya kalau di negara kita ya regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kominfo seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian praktek yang telah disetujui. Nah, ini best practice atau praktis-praktis terbaik yang sudah disetujui dan diterima secara umum. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sistem informasi itu sendiri adalah merupakan suatu aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi. Dalam hal ini, operasi terkait dengan juga instalasi dan perawatan komputer, kemudian perangkat lunak, dan termasuk data. Berikutnya, kalau kita lihat definisi sistem informasi audit dari Ron Weber ini, information system auditing is the process of collecting and evaluating evidence to determine whether a computer system safeguard asset, maintain data integrity, allow organizational goal to be achieved effectively, and use results efficiently. Ini Pak Ron Weber menyampaikan pada tahun 2001 bahwa audit sistem informasi itu merupakan suatu proses pengumpulan dan evaluasi data atau evidence bukti untuk menetapkan atau memutuskan apakah komputer sistem bahwa sistem komputer itu mampu mengamankan aset, kemudian menjaga integritas data, kemudian mengizinkan atau dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi, sehingga tujuan organisasi itu dapat dicapai secara efektif dan penggunaan sumber daya secara efisien. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Ini apa namanya yang disampaikan Pak Ron Weber pada tahun 2001. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada sedikit gambar
model I/O dan komponen aplikasi sistem informasi, di mana di sini sebentar terdapat sistem informasi, di dalamnya ada aplikasi. Aplikasi ini terdiri dari pemroses, interoperabilitas. Nah, di sini aplikasi ini berkaitan dengan adanya prosedur dan dokumen. Di sini ada seseorang yang sebagai yang operator. Nah, ini membutuhkan data untuk mengikuti dokumen pendukung standar atau apa dan mengikuti prosedur. Kemudian melalui pemroses baik itu hardware maupun software dalam suatu aplikasi, kemudian akan berkaitan dengan interoperabilitas ke sistem informasi yang lain seperti itu. Dan pemrosesan ini nantinya akan memberikan informasi. Informasi ini akan dibutuhkan oleh mungkin sistem informasi yang lain sebagai inputan, bisa juga output data informasi ini digunakan oleh suatu manajemen dalam hal pengambilan keputusan seperti itu. Nah, mengapa IT atau informasi teknologi itu harus diaudit? Kita lihat. Nah, di sini ada organisasi. Organisasi ini tentunya yang menerapkan IT atau SI, sistem informasi. Organisasi itu bisa berupa instansi pemerintah atau company swasta atau mungkin bidang pendidikan sekolah atau apapun itu ya disebut organisasi. Nah, di sini tentunya kalau dilakukan audit ini tujuannya untuk menghindari cost of data loss seperti tadi ya, biaya kehilangan data yang tentunya tidak murah. Kemudian juga cost of incorrect decision making. Jadi untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan, tentunya ini biayanya sangat mahal. Kemudian juga biaya kesalahan komputer, penyalahgunaan komputer, kemudian nilai dari hardware, software, dan personel, karena terutama personel ini tentunya merupakan suatu investasi yang sangat bernilai dalam suatu organisasi. Kemudian juga dalam hal maintenance of privacy, jadi untuk maintain data pribadi terkait ini juga tentu sangat terkait dengan audit TI dalam suatu organisasi. Kemudian juga cost of computer error, menghindari biaya yang ditimbulkan dari error pada sistem komputer, kemudian juga evolution atau dari penggunaan komputer. Nah, juga di sini dibutuhkan control on audit of IT. Nah, dari semua ini untuk audit IT dibutuhkan kontrol dan audit dari teknologi informasi yang digunakan dalam suatu organisasi berdasarkan beberapa aspek-aspek yang ini semuanya ini yang teman-teman bisa lihat. Kemudian tujuan dari audit TI apa saja kita lihat. Nah, di sini tujuannya adalah maksudnya audit TI dan kontrol pada suatu organisasi. Yang pertama, improve safeguard of asset. Jadi untuk meningkatkan keamanan atau pengamanan dari aset perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua, improve data integrity, jadi meningkatkan integritas data apapun itu dalam suatu organisasi. Tentunya data ini sangat penting dan harus dijaga integritasnya, jangan sampai ketika dibutuhkan ada yang misalnya ada yang hilang atau mungkin ada yang berubah. Nah, ini tentu tidak diharapkan, makanya harus dilakukan audit TI untuk menjaga atau meningkatkan integritas data. Kemudian berikutnya yaitu meningkatkan efektivitas sistem atau improve system effectiveness.
Kemudian yang terakhir sepertinya ini improve system efisiensi. Jadi meningkatkan atau memperbaiki tingkat efisiensi dari sistem informasi yang digunakan dalam suatu organisasi tersebut. Nah, berikutnya disebutkan bahwa proses pengumpulan dan pengujian bukti untuk menilai integritas data maupun perlindungan aset, kemudian efektivitas sistem dan efisiensi penggunaan sumber daya. Tentunya hal ini erat kaitannya dengan keamanan dari suatu data dalam suatu organisasi. Karena di sini audit ini tentunya dibutuhkan untuk dalam hal proses pengujian terkait dengan untuk menilai integritas data. Jadi data itu diharapkan available, integritasnya juga terjaga, artinya tidak berubah, kemudian juga perlindungan aset data, artinya data itu juga aman, tidak dicuri atau diduplikasi atau disalahgunakan seperti itu, dan menjaga efektivitas dan efisiensi, efektivitas sistem serta efisiensi dari sumber daya. Kemudian audit ini juga menjadi bagian dari audit keuangan dan atau audit kinerja atau berdiri sendiri sebagai jasa atestasi. Jadi dalam hal ini audit IT ini bisa bagian dari audit keuangan. Kalau audit keuangan biasanya mengaudit terkait dengan laporan keuangan, atau mungkin juga audit IT ini bagian dari audit kinerja. Namun bisa juga berdiri sendiri sebagai, di sini disebut sebagai jasa atestasi. Nah, berikutnya terkait dengan kepentingan ITIS di perusahaan, di sini disebutkan pentingnya IT dari seluruhan strategi dalam bidang industri. Misalnya di sini, nah kita lihat, teman-teman bisa lihat di grafik untuk industri di bidang IT atau telekomunikasi. Kita lihat di sini proporsi data yang atau IT yang very important, ini kan biru ya teman-teman, lihat biru ini sangat penting, itu sekitar 65%. Kemudian 28% yang berwarna hijau ini cukup penting. Berikutnya tidak yakin yang berwarna merah atau apa ini, saya sebut merah ya. Kemudian not very important atau tidak terlalu penting, ini nggak kelihatan berapa persentasenya, mungkin sangat kecil, dan tidak pentingnya nggak kelihatan yang warna hijau. Nah, kemudian di bidang layanan keuangan atau financial services, di sini yang sangat penting mencapai 59%, sedikit di bawah dari industri telekomunikasi. Kemudian yang cukup penting 38%, kemudian di bawahnya yang tidak yakin dan tidak cukup penting atau tidak penting, ini tidak didefinisikan berapa persen, tentunya mempunyai bobot yang lebih rendah. Nah, dalam hal ini berbeda dengan di bidang manufacturing, di mana yang tingkat pentingnya dari IT dan cukup penting ini mempunyai proporsi yang berimbang, yaitu masing-masing 45%. Ini yang sangat penting, 40%, cukup penting. Sebenarnya itu hampir sama ya. Jadi kalau digabungkan ini ya tetap 90%. 90%, jadi sangat penting dan cukup penting. Sisanya ya mungkin 10% totalnya. Kemudian untuk di bidang retail ini yang sangat penting lebih sedikit dibanding yang cukup penting. Artinya untuk retail ini ternyata mempunyai yang agak sedikit yang cukup penting malah lebih tinggi seperti itu. Kemudian untuk di bidang publik, sektor publik ini 56% ini yang sangat penting dan 40% ini yang cukup penting. Sisanya ya yang tidak yakin sampai yang kurang atau tidak penting. Nah, ini data ini diambil dari suatu responden secara random, ini disebutkan terdiri dari 276 respons atau responden. Nah, kita bisa menyimpulkan dari sini bahwa
dalam suatu organisasi hampir di atas 50% adalah data yang sangat penting atau data sensitif yang tentunya ini hanya untuk kalangan terbatas, untuk kalangan dari organisasi itu sendiri dan tidak boleh diduplikasi, di-share sembarangan atau dicuri. Nah, tentunya untuk menjaga semua itu perusahaan harus melakukan audit TI atau SI. Berikutnya, apa saja pengaruh TI terhadap audit? Nah, kita lihat di sini proses auditing atau proses audit dari TI ini change in evidence collection. Nah, ini tentunya pengaruhnya akan mengubah pengumpulan bukti atau data. Dalam hal ini pengubahan artinya menjadi yang berpotensi datanya hilang atau data yang tidak update. Nah, itu tentunya perlu dilakukan pengubahan atau perubahan. Kemudian change in evidence evaluation. Nah, ini perubahan di bidang untuk evaluasi bukti atau data. Kemudian juga change in auditor. Di sini tentunya terkait dengan bagi auditor tersebut, auditor sendiri. Kemudian terkait dengan pendekatan audit sistem informasi, ada beberapa. Di sini ada pendekatan temuan, exposure approach, dan pendekatan kendali atau control approach. Nah, untuk pendekatan temuan, fokus utama ini ditekankan pada jenis kesalahan atau losses yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Nah, setelah itu ditentukan kontrol atau kendali yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas yang dapat diterima atau acceptable level. Jadi di sini untuk pendekatan temuan atau exposure approach, seorang auditor menekankan bagaimana mendapatkan jenis kesalahan yang terjadi dalam suatu informasi. Kemudian kesalahan-kesalahan itu tentunya dicari penyebabnya, dicari root cause analisisnya, kemudian penyebabnya apa, dan tentunya harus segera dicarikan solusinya atau perbaikannya atau perubahannya untuk menjadi yang lebih baik, sehingga temuan-temuan kesalahan-kesalahan yang ditemukan tidak terulang kembali. Nah, dalam hal ini tidak harus langsung perfect atau sempurna solusi yang diberikan, tapi paling tidak sampai batas yang dapat diterima. Seperti itu. Maksudnya dapat diterima ya, kalaupun terjadi kemungkinan terburuk masih ada celah vulnerability atau tingkat kerawanan, tentunya masih di level yang masih bisa diterima dampaknya atau efeknya. Seperti itu ya untuk pendekatan temuan. Kemudian yang kedua ada pendekatan kendali. Di sini fokus utamanya adalah kendali-kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan pada level yang dapat diterima. Nah, selain tadi mencari temuan-temuan, di sini juga fokus pada beberapa kendali yang ada dalam suatu sistem informasi. Artinya kendali-kendali ini digunakan oleh auditor untuk bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang tadi ditemukan di pendekatan temuan. Nah, hal ini kesalahan-kesalahan tersebut dikendalikan sampai pada batas level yang masih dapat diterima atau acceptable level. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya atau mungkin berdiskusi sebelum saya melanjutkan materi. Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi. Nah, berikutnya kita melihat terkait dengan disiplin ilmu yang terkait atau sangat erat hubungannya atau disebut pembentuk dari IT auditing. Nah, di sini teman-teman lihat untuk yang bulatan di bagian tengah ini information system auditing. Jadi ini
terkait dengan disiplin ilmu audit sistem informasi. Nah, di sini ada traditional auditing, di sini terkait dengan konsep tentang kontrol. Kemudian ada juga disiplin ilmu Information System Management atau Manajemen Sistem Informasi MIS kalau dalam bahasa Indonesia. Di sini terkait pembangunan sistem. Kemudian di bawah kanan ini ada behavioral science, ini people problem ya. Jadi ilmu-ilmu yang terkait dengan behavior, perilaku. Jadi ini seseorang yang mempunyai problem-problem terkait dengan sistem informasi, tentunya dibutuhkan audit. Kemudian ada juga computer science. Computer science ini terkait bidang untuk efisiensi sistem. Nah, ini diambil dari sistem information system control and audit, tulisan atau buku dari Pak Ron Weber. Ini source-nya sumbernya. Ini beberapa disiplin ilmu yang terkait dengan audit sistem informasi. Kemudian, kira-kira apa saja aspek yang diperiksa dalam proses suatu audit sistem informasi? Jadi audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, efisiensi untuk beberapa aspek. Yang pertama, availability. Availability ini terkait dengan ketersediaan data. Ketersediaan data artinya apa? Ketika data dibutuhkan dalam suatu organisasi, baik itu perusahaan swasta, company, atau instansi pemerintah, perbankan, telekomunikasi, energi, dan lain sebagainya, ketika mereka membutuhkan data, data itu siap. Jadi ini menunjang keberlangsungan dari operasional dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, reliability atau kehandalan ya, dalam hal kehandalan. Nah, harapannya ketika mendukung operasional dari suatu organisasi tentu dibutuhkan keandalan data. Nah, dengan audit ini tentunya akan memeriksa tingkat kehandalan datanya, apakah cukup handal atau tidak. Tentunya kalau sudah keandalannya mulai menurun, tentu harus dicarikan tadi pendekatannya, ada pendekatan temuan, ada pendekatan kontrol atau kendali. Nah, ketika ditemukan beberapa kesalahan, tentu akan ditindaklanjuti dengan pendekatan kendali untuk meminimalisir atau meminimalkan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Dan tadi disebutkan tentunya masih dalam tahap yang bisa diterima atau confidentiality, ini tingkat kerahasiaan atau keamanan. Nah, tentunya organisasi ingin data yang merupakan aset penting dari suatu organisasi ini tetap terjaga dengan aman dan rahasia seperti itu. Jadi ini juga diaudit atau diperiksa tingkat kerahasiaan dari data atau confidentiality. Kemudian juga integrity, data integrity atau sistem integrity, ini integritas data atau integritas sistem. Nah, di sini tentunya data dipastikan harus integritasnya terjaga, tidak diubah, tidak ditambah-tambah, tidak dikurangi. Nah, ini terkait hal integrity. Jadi tentunya ini karena data integrity juga merupakan aset yang sangat penting dan investasinya sangat mahal dalam suatu organisasi. Kemudian berikutnya adalah data atau sistem security atau keamanannya. Ini juga sangat penting. Ini juga harus diaudit, diperiksa bagaimana tingkat keamanannya. Apakah misalnya dalam suatu web yang tersimpan di web atau di cloud ini aman datanya. Bagaimana uji penetrating test, uji penetrasinya apakah mudah ditembus oleh hacker, atau paling tidak ya kalaupun ini harus memberikan efek waktu yang sangat lama, misalnya seperti itu, tidak mudah untuk ditembus itu pun harus diaudit secara berkala dan kontinu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah audit atas proses, kemudian juga atas modifikasi program, kemudian atas audit sumber data dan data file. Nah,
Audit TI itu sendiri di sini disebutkan merupakan gabungan dari berbagai macam disiplin ilmu, antara lain tadi ya, ini ya yang bagian tadi ya, yaitu tradisional audit, kemudian MIS atau manajemen sistem informasi, sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak, Pak. Kalau ya baik, saya lanjutkan. Masih bisa dipahami ya? Mudah-mudahan. Nah, berikutnya beberapa tahapan audit sistem informasi. Bagaimana tahapan-tahapannya? Menurut Pak Ron Weber, terdapat 5 langkah atau tahapan dalam audit sistem informasi, yaitu diantaranya di sini perencanaan audit atau planning the audit, kemudian pengujian kendali atau test of control, kemudian pengujian transaksi, test of transaction, kemudian berikutnya keempat pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil, test of balance or overall result. Dan terakhir ini penyelesaian audit atau pengakhiran audit, completion of the audit. Ya. Nah, jadi yang pertama itu perencanaan. Tentunya perencanaan audit ini harus ditetapkan dengan baik, direncanakan dengan baik, dengan metode atau prosedur yang akan digunakan, standar atau regulasi yang sebagai acuan, tentunya harus sudah disiapkan dengan baik. Kemudian juga pengujian kendali. Nah, pengujian kendali ini diperiksa semua terkait sistem atau proses bisnis yang ada dalam sistem informasi tersebut. Nanti tentunya akan ditemukan temuan-temuan, hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang timbul dari suatu sistem informasi. Kemudian juga pengujian transaksi atau test of transaction ini lebih detail lagi. Jadi transaksi setiap proses yang ada dalam suatu sistem informasi ini juga diperiksa secara detail, baik itu penggunaan datanya, data di database-nya, alurnya, apakah malah sistemnya lambat, seperti itu. Ini semua diperiksa, ditelusuri penyebabnya, dan dicarikan solusinya. Kemudian pengujian keseimbangan ini juga, atau keseluruhan hasil, biasanya diuji bagaimana hubungan seperti integrating testingnya, kemudian macam-macam uji dari suatu sistem informasi ya, baik. Terakhir juga nantinya kalau sudah dilakukan juga ada user acceptance test seperti itu untuk menguji bahwa sistem informasi ini ketika sudah dilakukan perbaikan juga harus disampaikan lagi ke pengguna bahwa sistem sudah benar-benar mengikuti prosedur dari suatu audit sistem informasi, termasuk ini tadi completion of the audit atau penyelesaian dari audit sistem informasi. Kemudian bisa disimpulkan ini beberapa tahapan audit informasi yang pendapat yang berbeda menurut Pak Galikos dan tim. Tahapan audit sistem informasi di sini mencakup beberapa aktivitas. Ini sebenarnya hampir mirip-mirip, cuman ini disimpulkan lebih sedikit ya, 4 tahapan. Namun pada dasarnya tetap meliputi hampir semua yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Ron Weber. Nah, di sini terdiri dari planning atau perencanaan, kemudian fieldwork, pemeriksaan lapangan, kerja lapangan. Di sini jadi setelah melakukan perencanaan terkait dengan kegiatan audit sistem informasi yang akan dilakukan, juga dilanjutkan dengan pemeriksaan ke lapangan. Pemeriksaan lapangan ini tentunya diharapkan lebih banyak menemukan temuan-temuan atau kesalahan-kesalahan yang sudah timbul di suatu sistem informasi dalam suatu organisasi. Kemudian setelah melakukan melakukan pemeriksaan dan melakukan temuan-temuan, di sini dibuatkan reporting atau pelaporan. Pelaporan ini dibuat oleh auditor secara detail dan menyeluruh dan transparan. Apapun yang sudah ditemukan, tadi ya aspek-aspeknya ya dari yang mengapa tadi yang disampaikan di awal, mengapa sistem informasi itu harus diaudit tadi. Berbagai aspek tadi dibahas satu persatu di pelaporan. Nah, tentunya tidak hanya pelaporan, tentunya ada follow up. Jadi di sini ada rekomendasi follow up
tindak lanjut yang direkomendasikan bagi organisasi yang mempunyai sistem informasi tersebut. Nah, diharapkan setelah diaudit tentunya ada tindak lanjut, tidak didiamkan. Tindak lanjutnya ini nantinya juga harus menyelesaikan semua kesalahan atau ada dalam sistem informasi. Nah, kemudian di sini untuk proses audit TI-nya ini preliminary audit work. Jadi ini audit pendahuluan, kemudian obtaining understanding ini bagaimana untuk mendapatkan pemahaman, kemudian uses control risk ini untuk menilai resiko-resiko kendali, kemudian rely on control apakah masih mengacu pada kendali, kalau iya lanjut test of control, melakukan pengujian kontrol, kemudian reassess atau penilaian ulang terhadap resiko kontrol, apakah masih mengacu terkendali, jika tidak ini ke tes substantif yang lebih lanjut. Ini juga kalau kontrol tidak masih tidak terkendali ya terlanjut, kalau masih ya terkendali ini increase reliance on control, jadi mengacu peningkatan mengacu masih pada kontrol atau terhadap kendali, asas kendali. Nah, ini diulang lagi tes of controlnya. Kalau tidak ya lanjut ke tes substantif terbatas. Nah, akhirnya di sini masuk ke opini audit form atau form audit opinion dan audit issue report, masuk ke laporan beberapa isu atau problem dalam audit. Ini juga ketika sudah tidak still rely on control, sudah tidak ngacu pada proses kendali, kalau tidak masuk ke sini, ini tes substantif tingkat lanjut, kemudian masuk ke laporan atau opinion audit. Seperti itu proses audit IT-nya. Nah, berikutnya di sini adalah metodologi untuk audit teknologi informasi, di mana kita lihat beberapa fasenya. Di sini ada 5 fase. Fase yang pertama itu tadi merencanakan audit, planning of audit. Kemudian fase 2 mengidentifikasi risiko dan kendali. Jika di tahap pertama ini baik auditor maupun organisasi yang akan diaudit harus merencanakan dengan baik. Si auditor menyiapkan tools, menyiapkan beberapa dokumen standar regulasi yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan audit. Sedangkan organisasi juga menyiapkan beberapa sistem informasi yang mau diaudit, data yang dibutuhkan, semuanya juga disiapkan dengan baik untuk menunjang keberlangsungan proses audit. Nah, kemudian di fase 2 ini, si tim auditor akan melakukan audit, memeriksa bisnis yang ada di sistem informasi, baik terkait jaringan, terkait keamanan, terkait integritas, terkait availability, terkait security, dan lain sebagainya, dan mengidentifikasi risiko-risiko, temuan-temuan, dan kendali yang ada dalam sistem informasi tersebut. Kemudian setelah diidentifikasi berbagai macam risiko dan kendali yang ada dalam suatu sistem informasi di suatu organisasi, maka masuk ke fase 3, ini mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Ini mengevaluasi kendali ini setelah mampu mengidentifikasi risiko, kemudian dievaluasi dan mengumpulkan bukti-bukti. Mengumpulkan bukti bisa terjun langsung ke lapangan, ke user, misal seperti itu, apakah terkait bagaimana selama ini user menggunakan sistem informasi tersebut, ada kendala apa saja, bisa melalui suatu wawancara atau kuesioner terhadap respons dari user atau pengguna. Tentunya data ini sangat penting untuk melakukan evaluasi dan mengumpulkan bukti-bukti. Setelah dilakukan evaluasi terhadap bukti-bukti kesalahan dan dilakukan kontrol atau kendali, proses berikutnya di fase 4, auditor akan mendokumentasikan temuan-temuan dan mendiskusikan dengan auditi. Nah, jadi si tim auditor ini akan
membuat reporting, mendokumentasikan semua temuan-temuan yang sudah ditemukan dalam proses audit sistem informasi, dan tentunya akan didiskusikan, disampaikan ke pihak yang meminta audit atau pihak organisasi pemilik sistem informasi. Nah, di sini bisa dilakukan diskusi, disampaikan temuannya ini, bidang ini, aspek ini harus segera ditindaklanjutin, dan tentunya menyampaikan rekomendasinya apa saja yang harus dilakukan untuk perbaikan atau perubahan. Tadi disebut change of sistem information system. Kemudian setelah mendokumentasikan temuan dan mendiskusikannya atau melaporkan ke auditi, di fase kelima ini ada laporan akhir dan mempresentasikan hasil-hasil yang diperoleh. Nah, setelah ada kesepakatan dengan auditi, laporan akhir dibuat oleh tim auditor dan kemudian dipresentasikan ke semua tim dari organisasi, yang nantinya tentunya pihak organisasi juga diminta komitmen untuk segera menindaklanjuti dari hasil-hasil temuan dalam audit sistem informasi tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Kalau masih bisa dipahami atau belum ada opini atau pendapat yang ingin disampaikan, saya lanjutkan lagi. Nah, kita melihat sekarang terkait dengan evidence atau pengumpulan data. Nah, ini pengumpulan data atau evidence ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, melalui berbagai teknik di sini, diantaranya termasuk melalui survei. Survei ini bisa auditor melakukan survei, baik itu ke manajemen, top manajemen, ke berbagai level dari suatu struktur organisasi. Bisa juga ke user. Intinya melakukan survei ke banyak pihak stakeholder yang terkait dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian juga interview, selain survei juga melakukan interview langsung ke pihak-pihak yang terkait, tentunya untuk mendapatkan data yang paling mendekati terhadap temuan. Tentunya diharapkan akan mendapatkan data yang yang detail, sehingga mudah untuk menetapkan tindak lanjutnya atau follow up-nya. Kemudian dilakukan observasi dan review dokumentasi. Nah, di sini termasuk review source code bila diperlukan. Nah, ini tentu sangat diperlukan, karena apakah nantinya sistem informasinya itu masalah-masalahnya apakah penyebabnya dari source code, misalnya mungkin database-nya menjadi lambat, kinerjanya menurun, mungkin dalam pengembangan database-nya kurang memenuhi kaidah-kaidah sistem informasi yang baik dan optimal seperti itu. Terus proses bisnisnya seperti apa, pas menarik data dari database seperti apa prosesnya, hal-hal semacam itu tentunya perlu juga diaudit. Di sini disebut sebagai termasuk review source code. Nah, kemudian di sini disebutkan bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor. Di sini mencakup bukti elektronis. Dalam hal ini data dalam bentuk file soft copy atau soft file. Nah, ini semua tentunya sangat dibutuhkan oleh tim auditor untuk menetapkan atau mendefinisikan berbagai temuan atau kesalahan dalam sistem informasi yang sudah diaudit. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian lanjutannya masih metode pengumpulan data atau evidence. Di sini disebutkan bahwa jika tingkat pemakaian TI, teknologi informasi ini tinggi, tingkat pemakaiannya ini tinggi, maka audit yang dominan digunakan adalah audit with computer biasa. Audit with komputer yang biasa disebut dengan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan CAT. Nah, atau computer aided auditing technique.
Nah, kemudian untuk menganalisis data, misalnya data transaksi penjualan, kemudian data transaksi pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lainnya, ini dibutuhkan analisis datanya. Nah, tentunya untuk aspek security ada kalanya auditor dari audit sistem informasi dituntut mempunyai keahlian teknis yang cukup memadai untuk menguji keamanan sistem. Nah, ini juga sangat penting. Jadi, seorang auditor SI atau TI juga seharusnya mempunyai kemampuan teknis di bidang security yang cukup memadai untuk dalam hal melakukan uji terhadap keamanan sistem informasi. Ini sepertinya slide yang terakhir pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Pak. Cukup jelas. Baik, silakan kalau yang lain. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya sudahi untuk pertemuan pertama ini masih pengantar saja dari topik pembahasan audit sistem informasi. Kalau tidak ada, oke, saya lanjutkan untuk yang tadi belum presensi. Sebentar saya tampilkan lagi untuk mencegah ada teman-teman yang belum di absen, khawatir terlewat. Bentar saya tampilkan lagi. Nah, Mas Muhammad Fahmi sudah hadir ya? Halo? Mas Muhammad Fahmi ada nggak? Kok jadi salah? Sepertinya ada ya di Zoom. Sekarang nggak ada, Pak. Kayaknya belum Oh. ada, Pak. Oh gitu. Tapi tadi ada ya? Iya. Oh ya ada. Ya nggak apa-apa. Mungkin beliaunya sedang di jalan atau bagaimana. Oke, semuanya udah semua? Kalau Mbak Novita Sari udah ada belum? Ada 5. Kan Novita di e-bisnis, Pak, bukan di Oh manajemen. iya ya. Ini bukan di apa? Bukan di mata kuliah ini? Dia nggak peminatan manajemen, Pak. Dia ke arah e-bisnis. Dosennya lain. Oh baik. Ya sudah kalau gitu. Oke. Sekali lagi saya tanyakan ada pertanyaan nggak sampai di sini terkait apa yang saya sampaikan? Ini ada yang ngecat. Oh baik. Mbak Feli menanyakan materinya di-share di e-learning ya Pak. Baik, nanti saya share di e-learning. Pak. Oke, ya boleh silahkan. Mau nanya kita offline-nya kapan ya Pak? Offline-nya nanti saya tentukan di grup WA ya. Nanti saya ya kira-kira ini semuanya ada di mana posisinya? Masih sekitar Tangerang atau di mana yang hadir di sini? Masih di Tangerang, Pak. Sekitar Tangerang semua. Oh ya udah, berarti ya mungkin 3 hari sebelumnya mungkin saya sampaikan. Nanti dibuatkan grup ya. Baik, Pak. Boleh ya dibuatkan grup ya Mbak. Nomor WA saya udah dicatat belum tadi? Iya, Pak, sudah. Sudah, Pak. Baik. Jadi mohon salah satu membuatkan grup WA untuk memudahkan komunikasi kita. Jadi nanti ketika bisa jadi mungkin pertemuan, tapi belum pasti saya lihat dulu. Kalau kata Pak Agung paling enggak kan 2 atau 3 kali pertemuan offline gitu ya. Nah nanti saya tetapkan kira-kira atau mungkin kalau saya udah lihat jadwal misalkan memungkinkan ya
bisa mungkin seminggu sebelumnya pas di akhir kuliah ini saya sampaikan, mungkin minggu depan misalnya kita offline seperti itu. Tapi sepertinya pertemuan kedua masih online besok, minggu depan. Ya, gitu aja. Ada yang lain lagi? Tidak ada, Ada Pak. oh ya, baik. Baik, kalau gitu saya sudahi dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk kita belajar bersama di sini. Saran saya tetap semangat, jaga kesehatan karena sepertinya pandemi belum benar-benar hilang di sini. Jadi tetap jaga kesehatan ya, karena kalau kita sehat, insya Allah akan mendukung keberlangsungan kegiatan kita sehari-hari. Tidak hanya kuliah, tentunya juga kegiatan lain mungkin dalam hal membantu orang tua atau entah apapun itu, tentunya kegiatan yang bermanfaat. Oke, itu aja. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, saya mohon izin live. Iya, Pak.